Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen MN, mata kuliah ekonomi internasional akan memaparkan materi tentang kartel internasional dan diskriminasi harga. Saya Putri Widianisi dengan NIM 340220099, kelas manajemen M. Saya akan memaparkan materi tentang definisi kartel dan jenis-jenis kartel. Saya Dini Nurdiani dengan NIM 34022200078 dari kelas manajemen reguler N. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik kartel, dampak kartel, dan tujuan kartel. Saya Indra Junior dengan NIM 34022200073 dari kelas manajemen N akan memaparkan materi tentang diskriminasi harga dan dumping. Selamat menyaksikan. Kartel adalah suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam hal melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan untuk menetapkan harga, untuk membatasi penawaran dan persaingan. Berdasarkan hukum anti-monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Dalam artinya yang sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi justru mereka saling membantu dan mendukung. Sementara itu, pengertian kartel dalam makna yang luas adalah meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Berdasarkan definisi, satu intensitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, di mana terdapat sejumlah kecil penjual dengan jenis produk yang homogen. Kartel dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power. Market power ini memungkinkan mereka mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar. Pengaturan persediaan dilakukan dengan bersama-sama membatasi produk dan atau membagi wilayah penjualan. Yang kedua, jenis-jenis kartel. Kartel memiliki berbagai jenis, tergantung pada cara, tujuan, dan kelompok pembentukan kartel tersebut. Jenis kartel yang paling umum adalah kartel yang dibentuk oleh kelompok penjual adalah penetapan harga, persekongkolan penawaran tender, perjanjian pembagian wilayah, alokasi pelanggan, perjanjian pembatasan output. Sementara pembentukan kartel dari golongan pembeli biasanya terkait dengan penentuan harga, perjanjian, alokasi suplai, barang atau jasa, dan permainan tender. Jenis kartel yang cukup merugikan pasar adalah kartel penetapan harga. Dalam operasinya, kartel jenis ini membuat perjanjian harga yang berkaitan langsung dengan penetapan sejumlah harga barang dan jasa. Penetapan harga disebut sebagai next restraint. Jika perjanjian tersebut tidak terjadi pada suatu perusahaan, joint venture yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kartel. Persekongkolan atau konspirasi dalam penawaran tender biasanya terkait dengan bentuk perjanjian kerjasama di antara para penawar. Padahal seharusnya para penawar itu saling bersaing untuk menangkan tender. Tujuan utama dari kartel jenis ini adalah memenangkan salah satu pihak peserta tender dengan sengaja. Sederhananya, pemenang tender sudah diatur sejak awal. Kartel persekongkolan tender ini bertentangan dengan proses pelanggan yang wajar. Karena pada dasarnya penawaran umum dibentuk demi terciptanya keadilan dan menjamin hasil yang efektif dan efisien serta harga yang murah. Ada beberapa kondisi pasar yang mendukung terciptanya suatu mekanisme kartel. Cara-cara ini adalah cara umumnya digunakan oleh kelompok kartel demi kelancaran operasinya. Untuk itulah mengapa kartel perlu menetapkan strateginya agar tidak diketahui oleh pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya.
Dengan begitu, maka kelompok kartel akan membentuk iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan mereka. Yang keempat, ada konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar adalah di mana sejumlah kecil perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kemudian perusahaan-perusahaan itu beroperasi di pasar yang akan memudahkan mereka membentuk suatu kesepakatan. Ada dua jenis alasan kenapa konsentrasi pasar dapat berpotensi menciptakan kartel. Yang pertama, bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan pertemuan rahasia bila ingin membentuk kartel. Dengan pertemuan mereka dapat bertukar visi dan gagasan satu sama lain. Jika jumlah perusahaan yang terlibat dalam pertemuan itu banyak, maka akan sulit mempertemukan visi dan gagasan yang sejalan. Sederhananya, semakin sedikit perusahaan yang terlibat, semakin mudah membentuk kartel. Yang kedua, adanya kondisi yang berbeda di masing-masing perusahaan anggota kartel. Maka akan lebih mudah menyeragamkan harga jika anggota kartelnya sedikit. Hal ini guna menghindari adanya konflik kepentingan di dalam tubuh kartel itu sendiri. Hambatan masuk. Hambatan masuk pasar adalah cara yang terkait dengan penetapan harga biaya masuk pasar. Target dari cara ini adalah menghambat para pengusaha atau pengusaha baru yang bergerak di bidang yang sama agar tidak bersaing dengan perusahaan yang sudah lama. Biasanya biaya yang ditetapkan menjadi sangat tinggi bagi perusahaan yang baru. Untuk itu, kartel dapat menghindari persaingan dan tetap menguasai pasar. Jika dalam suatu pasar kartel diinvasi oleh perusahaan-perusahaan baru, maka perusahaan yang lama bergabung dalam kartel tidak dapat beroperasi maksimal dan kartel akan bubar. Untuk itu, hambatan masuk adalah upaya efektif untuk menghambat perusahaan baru. Biasanya terkait dengan permodalan yang harus dibayar lebih tinggi dari perusahaan lama. Selain itu, juga dapat berupa hambatan melalui pemberian lisensi yang sulit bagi perusahaan baru. Metode penjualan adalah faktor yang paling mendukung kondusivitas terwujudnya perjanjian harga dan organisasi kartel. Jika ada anggota kartel yang menyalahi aturan atau mengingkari perjanjian, maka akan sangat mudah diketahui oleh anggota kartel lainnya. Homogenitas produk. Homogenitas produk bertujuan untuk mempermudah pekerjaan setiap anggota kartel beroperasi, khususnya bidang-bidang usaha yang memiliki karakteristik unik atau berbeda dari barang usaha pada umumnya. Namun hal ini kerap menimbulkan kecurigaan dari konsumen terhadap produk yang mereka beli karena adanya kesamaan harga yang ditetapkan oleh para penjual yang merupakan anggota kartel. Sebaliknya, keberagaman produk akan membuat pelanggan lebih yakin pada apa yang mereka beli karena konsumen akan memiliki kesempatan untuk memilih atas produk yang ditawarkan. Untuk itu, pasar yang menyediakan produk beragam akan menyulitkan kartel beroperasi. Karakteristik kartel. Biasanya kartel hadir di pasar oligopoli atau oligosoni. Sedikitnya jumlah perusahaan yang terlibat akan memudahkan perusahaan untuk bisa bekerja sama. Hal tersebut tentunya akan sulit untuk dilakukan pada struktur persaingan monopolistik. Beberapa produsen di dalam pasar oligopolistik memang akan mendominasi pasar. Setiap produsen akan berusaha keras untuk melakukan evaluasi terkait reaksi kompetitif dari pesaing saat akan mengembangkan strategi dan membuat suatu kebijakan tertentu. Anggota kartel umumnya setuju untuk menghindari berbagai praktik persaingan di antara mereka, terutama penurunan harga. Mereka juga dapat menyepakati kuota produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah dan harga tinggi. Dampak kartel terhadap perekonomian. Kegiatan persekongkolan seperti ini mampu memberikan efek positif sekaligus efek negatif dalam dunia perdagangan. Nah, berikut ini adalah beberapa efek positif dan negatif dari adanya kegiatan kartel dalam dunia perdagangan.
Yang pertama, efek negatif kartel, diantaranya setiap pengusaha akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terkait dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Selanjutnya, kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar para pengusaha karena perusahaan tersebut sudah bisa mendapatkan laba yang pasti dan cenderung stabil. Ada juga kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini bisa merugikan masyarakat karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Lalu kartel akan melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen sehingga suasana dunia bisnis akan menjadi tidak kondusif. Biasanya kartel akan melahirkan ketidakstabilan harga sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian usaha penguasaan harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya invasi yang bisa merugikan masyarakat. Hasil laba yang diperoleh oleh setiap anggota kartel cenderung akan lebih besar dan berjangka panjang. Yang kedua, dampak positif kartel. Di antaranya, yang pertama, kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja antar tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih kondusif. Karena peningkatan upah akan lebih mudah dan untuk dilakukan. Yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas sehingga risiko PHK akan sangat minim terjadi. Yang ketiga, pihak perusahaan bisa meminimalisir risiko kerugian karena rendahnya tingkat penjualan karena produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Kartel memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah sebagai berikut. Kartel bertujuan untuk menguasai pangsa pasar atau sistem pasar yang sudah ada. Kartel menjadi salah satu bentuk persekutuan ekonomi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan keuntungan bagi anggota kartel. Persekutuan ekonomi kartel untuk mengurangi adanya persaingan atau kompetisi dalam hal peniadaan persaingan antar pengusaha yang ada. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang diskriminasi harga dan juga tentang dumping. Diskriminasi harga adalah strategi penjualan yang menetapkan harga untuk produk ataupun layanan yang sama kepada konsumen-konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Nah, mengapa sih diskriminasi harga ini bisa terjadi? Tentunya, pertanyaan mengapa ini tak terlepas dari tujuan diskriminasi harga tersebut. Di mana tujuan dari diskriminasi harga adalah menaikkan laba untuk produsen ataupun penjual itu secara maksimal. Intinya penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal. Karena dengan memisahkan ataupun menetapkan harga yang berbeda kepada tiap segmen konsumen, itu akan meningkatkan keuntungan yang sangat maksimal daripada menetapkan harga di satu pasar yang sama. Nah, kita bisa ambil contoh untuk diskriminasi harga ini seperti kita misalkan ada satu angkutan umum dari Pamalayan dengan jurusan Pamalayan Ciamis. Dia itu mempunyai dua penumpang, yang satu itu adalah penumpang yang memang dari latar belakang pekerja seperti PNS, lalu dari umurnya juga itu sudah dewasa. Lalu yang satu lagi adalah anak OSIS ataupun anak sekolahan yang memang masih SMK atau SMP. Kita sebutkan SMK saja. Nah, di sana supir angkot tersebut pasti akan menetapkan diskriminasi harga, di mana tujuannya pasti untuk meningkatkan keuntungan ataupun laba yang dihasilkan. Dengan seperti menetapkan harga kepada si pekerja tersebut dari Pamalayan ke Ciamis dengan harga 5.000, tetapi untuk anak OSIS tersebut adalah Rp3.000. Di sana sudah jelas sekali diskriminasi harga yang dilakukan oleh supir angkot tersebut, di mana dengan jarak yang sama, dengan waktu yang sama, tapi karena latar belakang konsumen yang berbeda, itu dapat menjadikan
eh, salah satu alasan untuk menetapkan diskriminasi harga. Lalu syarat-syarat untuk menetapkan diskriminasi harga yaitu adalah yang pertama kekuatan pasar, di mana si produsen ataupun penjual tersebut apakah sudah menguasai pasar tersebut ataukah tidak. Kalaupun sudah menguasai, seperti sudah memonopoli pasar tersebut, tentunya akan memudahkan dalam melakukan diskriminasi harga. Yang kedua adalah identifikasi perbedaan permintaan. Di sini produsen ataupun penjual harus bisa mengidentifikasi perbedaan permintaan dari tiap-tiap konsumen. Harus bisa, misal konsumen yang satu permintaannya seperti apa, konsumen yang kedua permintaannya seperti apa, dan itu penjual harus bisa mengidentifikasikannya, menganalisanya, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, yang ketiga adalah pencegahan penjualan kembali, di mana si produsen atau penjual tersebut harus bisa mencegah agar produk ataupun layanan yang dia jual tersebut tidak dijual kembali kepada konsumen yang lain. Karena perbedaan harga tersebut tentunya pasti akan ada otak-otak licik di mana konsumen yang mendapatkan harga lebih murah akan menjual kembali kepada segmentasi pasar yang memang memiliki harga yang lebih mahal. Lalu yang selanjutnya adalah cara penetapan ataupun menerapkan diskriminasi harga. Produsen harus bisa menetapkan ataupun melakukan prosedur-prosedur langkah-langkah yang dilakukan agar bisa melakukan diskriminasi harga. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan, di mana produsen harus bisa memahami keadaan pelanggan, memahami apa sih yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan dari produk tersebut, dari segi manfaat ataupun harga. Perusahaan harus bisa menganalisanya. Lalu yang kedua adalah segmentasi pasar. Setelah menganalisa pemahaman pelanggan tersebut, produsen harus bisa mengidentifikasi segmentasi pasar-pasar yang ada. Seperti segmentasi pasar bisa dikelompokkan menjadi dari segi pendapatan, dari segi usia, dari segi hobi yang memang ada gitu, konsumen-konsumen yang lebih memilih produk-produk yang lebih sering kepada mereka seperti hobi-hobi mereka. Nah, yang ketiga adalah penetapan harga dari segmentasi pasar. Setelah kita mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, setelah kita mengetahui segmentasi pasar seperti apa, nah kita telah memiliki data-data tersebut, kita harus bisa menetapkan harga untuk segmentasi pasar tersebut, di mana kita harus bisa menetapkan harga yang memang tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah, karena kan tujuan dari diskriminasi harga untuk menaikkan laba juga. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi, menetapkan harga dengan bijak, agar si konsumen tersebut yang memang beberapa segmen ataupun kelompok bisa menyentuh ataupun meraih apa yang kita tetapkan harga tersebut. Ya, inti nama konsumen tersebut bisa memiliki daya beli terhadap produk kita. Lalu yang keempat adalah pencegahan penjualan kembali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, produsen harus memutar otaknya agar dia bisa mencegah penjualan kembali tersebut, seperti produk-produk yang dijual kepada konsumen yang harganya rendah itu tidak bisa dijual kembali kepada konsumen yang memiliki harga yang tinggi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kebijakan dumping ataupun ya keputusan yang dilakukan oleh produsen. Jadi dumping ini adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh produsen ataupun penjual, di mana dia lebih memilih untuk menjual barang tersebut ke luar negeri, untuk mengekspor barang tersebut, tapi dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri. Misal kita ambil contoh, saya mempunyai karet gitunya, usaha karet, lalu kita jual itu di dalam negeri seharga Rp10.000 per kilo, tapi saya lebih memilih, tapi saya juga menjual ke Malaysia dengan mengekspor itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada dalam negeri, itu dengan harga Rp5.000 ataupun setengah dari harga yang ada di dalam negeri. Kasus-kasus ini, kasus-kasus seperti dumping ini sering terjadi, seperti pada saat kemarin TikTok Shop itu dari Cina banyak sekali barang-barang yang murah datang ke Indonesia.
di mana harga tersebut pastinya akan menggerus UMKM yang ada di Indonesia. Dan pastinya dumping ini memiliki dampak negatif yang sangat banyak untuk pasar yang didatangi oleh barang tersebut. Lalu apa sih yang dilakukan oleh pemerintah agar mencegah dumping tersebut? Yang pastinya adalah melakukan tarif bea masuk seperti tarif bea impor, lalu akan ada dikenakan pajak-pajak yang lainnya, akan dilakukan pemeriksaan. Lalu dari tarif-tarif tersebut pastinya akan menaikkan harga dari barang yang dijual dari luar negeri tersebut sehingga tidak terlalu murah dan bisa bersaing dengan yang pastinya barang dari dalam negeri bisa bersaing dengan barang dari luar negeri. Nah, perbedaan dari diskriminasi harga dan dumping ini adalah terletak dari sasaran konsumennya. Untuk diskriminasi harga tentunya sasaran konsumennya itu yang berada di dalam negeri dengan dua segmen pasar yang berbeda, dua kelompok pasar yang berbeda. Dan untuk dumping ini adalah dua regional yang berbeda, Indonesia, Malaysia, dalam dan luar negeri misal, dengan harga yang tentunya berbeda pula. Nah, itu adalah sedikit perbedaan tentang diskriminasi harga dan juga dumping. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.